Assalamualaikum, Sobat UFC. UFC White House. Seperti dikatakan oleh Dana White, presiden dari UFC, akan mengumumkan di pekan ini dan diumumkan ketika UFC 326 ya, berproses. Ada pertarungan-pertarungan yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pertarungan di mana bagaimana nih menurut sobat UFC? Tidak ada Islam Makhachev di pertarungan tersebut. Tidak ada juga Jon Jones ya, yang sebelumnya sempat dikabarkan sedang nego juga oleh pihak dari UFC. Dan tidak ada juga Conor McGregor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 pertarungan. Main eventnya Ilia Topuria menghadapi Justin Gaethje untuk memperebutkan gelar juara sejati dari kelas lightweight. Lalu ada Alex Pereira menghadapi Cyril Gane untuk kelas heavyweight ya. Alex Pereira sendiri naik kelas dan melowongkan gelar juaranya di kelas light heavyweight. Lalu pertarungan di kelas bantam, Sean O'Malley menghadapi Ayman Zahabi. Pertarungan petarung dari Amerika menghadapi petarung dari Kanada. Lalu ada Mauricio Rufy menghadapi Michael Chandler di kelas lightweight. Kelas middleweight, Bo Nicol menghadapi Kyle Daukaus. Dan kelas featherweight, Diego Lopez menghadapi Steve Garcia. Kalau menurut gue sendiri, ya ini tidak istimewa ya, UFC White House ini yang dikemas dengan judul UFC Freedom 250. Menurut gua ya sekali lagi tidak ada yang spesial. Bahkan ini begini, karena judulnya adalah UFC White House, akan dilakukan di Gedung Putih. Dan ini merupakan simbol dari Amerika ya kan, Istana Presiden Amerika. Gua pikir akan ada pertarungan yang mewakili petarung dari Amerika yang punya kemungkinan menang besar menghadapi petarung di luar Amerika yang juga punya peluang menang besar, atau dua petarung dari Amerika sama-sama begitu ya. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Karena kalau kita berbicara terkait dengan main event, Ilia Topuria menghadapi Justin Gaethje, dengan segala respek untuk Justin Gaethje sebagai juara interim, menurut gua Ilia Topuria lebih punya peluang besar untuk bisa mempertahankan gelar juara di kelas lightweight. Menurut gua seperti itu. Jadi ini apa ya? Ya, peluangnya tidak 50-50 atau bahkan tidak mendekati 50-50, dengan segala respek untuk Justin Gaethje yang tentu saja juga memiliki nama besar di UFC. Bahkan menurut gue sudah bisa disejajarkan dengan legenda, 2 kali juara interim di kelas lightweight. Bukan sesuatu yang mudah. Dan juga bagaimana Justin Gaethje ini hampir selalu ada di main event besar UFC ya. Tapi kalau melihat dari skill misalnya, kualitas dari Justin Gaethje dan juga Ilia Topuria, menurut gue ya ini tidak di atas kertas, sekali lagi ini tidak seimbang. Tadinya banyak yang berharap, termasuk juga mungkin gua ya, dan juga sobat UFC yang lain, Ilia Topuria menghadapi Islam Makhachev, karena menurut gua ini yang lebih menarik. Walaupun dua petarung ini tidak memiliki latar belakang Amerika ya kan, bukan warga negara Amerika, tapi dari sisi jualan UFC, dari sisi bisnis misalnya, ini sangat menarik gitu, karena ini merupakan pertarungan yang sangat diinginkan oleh banyak penggemar UFC. Lalu Jon Jones pun juga demikian, yang tadinya dikabarkan akan menghadapi Alex Pereira. Jon Jones sering Dana White katakan merupakan petarung terbaik yang pernah ada di UFC, yang sebenarnya sudah pensiun ya, kabarnya seperti itu. Tapi sempat dikaitkan dia akan kembali di UFC White House menghadapi Alex Pereira. Dan kalau itu terjadi, menurut gue luar biasa. Alex Pereira sendiri ya punya rekam jejak ataupun juga reputasi yang luar biasa. Dari kelas middleweight menjadi juara, naik ke kelas lightweight
jadi juara. Dan saat ini dia akan bertarung di kelas heavyweight ya. Jadi 3 kelas yang berbeda. Punya kemampuan yang luar biasa. Dan menurut gue kalau Alex Pereira dihadapkan dengan Jon Jones, menurut gue ini fantastis. Ini luar biasa begitu ya. Tapi sayangnya ini tidak terjadi. Bahkan kabar terbaru menyebutkan Dana White bahkan tidak mempertimbangkan Jon Jones. Walaupun di kabar yang lain juga, gosip-gosip yang gue ikuti, rumor ya, ada sesuatu yang tidak disepakati di sana di proses negosiasi ini. Bagaimana dengan pertarungan-pertarungan yang lain? Sean O'Malley menghadapi Ayman Zahabi. Ya, dengan segala respek untuk Ayman Zahabi, petarung berusia 38 tahun yang memiliki rekor kemenangan beruntun cukup banyak ini ya. Ada 8 kemenangan beruntun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kemenangan beruntun. Tapi kalau melihat misalnya dari kelas bantam yang saat ini ada, ya Ayman Zahabi ini berada di peringkat ke-6. Sementara kalau kita melihat kelas bantam sendiri, selain Sean O'Malley yang ada di peringkat ke-3, lalu ada Umar Nurmagomedov, ada Merab Dvalishvili, lalu ada sang juara Peter Yan. Menurut gue akan lebih sebenarnya menjual misalnya kalau Sean O'Malley dihadapkan dengan Umar Nurmagomedov, misalnya seperti itu. Atau bahkan Sean O'Malley dihadapkan dengan peringkat ke-4-nya Cory Sandhagen. Sama-sama petarung dari Amerika dengan gaya yang hampir sama ya, dua-duanya lebih ke boxer menurut gue. Jadi ini lebih menarik sebenarnya. Dengan segala respek untuk Ayman Zahabi yang juga memiliki rekor fantastis, 14 kali kemenangan dan hanya 2 kali kalah rekor MMA-nya. Tapi gue menilai ya ada pertarungan yang lebih bisa menjual, yang lebih menarik menurut gue, seperti itu untuk UFC White House. Sekali lagi kenapa gue katakan seperti itu, karena memang sebelumnya kan ini disebut-sebut sebagai digadang-gadang gitu ya, ini sebagai salah satu event UFC yang terbesar gitu. Artinya ada banyak petarung-petarung yang luar biasa yang akan dihadap-hadapkan satu dengan yang lain. Tapi dengan apa yang ada ini menurut gue tidak demikian. Saat ini menurut gue faktor yang mungkin bisa menjual ya dari UFC White House ini adalah bagaimana jalannya pertarungan itu sendiri gitu loh. Karena dari nama-nama yang ada di UFC tersebut, menurut gue levelnya biasa aja. Itu sih yang gue rasakan ya, atau pendapat gue terkait dengan daftar fight card dari UFC White House ini. Jadi sekali lagi ya, Diego Lopez akan menghadapi Steve Garcia, Bo Nickal menghadapi Kyle Daukaus, lalu Mauricio Ruffi menghadapi veteran Michael Chandler yang tadinya dikabarkan akan menghadapi Conor McGregor ya kan. Michael Chandler dari Conor McGregor menjadi Mauricio Ruffi ini kan, ya seperti itulah. Lalu Sean O'Malley menghadapi Ayman Zahabi, lalu Alex Pereira menghadapi Cyril Gane, dan Ilia Topuria menghadapi Justin Gaethje. Bagaimana menurut sobat UFC fight card dari UFC White House ini? Dari 1 sampai 10 gue nilai 6 5, 6 ya. Antara 5 dan 6, mungkin 5,5. Bagaimana sobat UFC? Drop di kolom komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.